warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febia Zahra Kanantia dari kelas 18 MJB dengan nomor NPM 1840167. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pasundan. Maksud saya membuat video ini adalah untuk menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan mengapa evaluasi untuk pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Jawaban saya adalah pengukuran kinerja dapat membantu perusahaan dalam mengetahui kinerja pegawainya ataupun pejabatnya. Karena pengukuran kinerja sumber daya manusia merupakan kegiatan positif, di sini tidak mencari mana pegawai yang baik dan mana pegawai yang tidak, melainkan untuk mendorong atau memotivasi pegawainya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Di sini juga tidak memperhatikan aspek-aspek yang tidak penting, di mana pengukuran kinerja sumber daya manusia hanya memperhatikan aspek penting ataupun aspek yang kritis saja. Contohnya, kita akan mengukur kinerja dari jabatan manajer finance. Maka di sini kita hanya melihat apa tugas dari manajer finance, lalu target apa yang sudah dicapai oleh manajer finance pada tahun ini, lalu kegiatan harian, mingguan, ataupun tahunan apa yang dilakukan oleh manajer finance perusahaan tersebut. Karena di sini kita mengukur aspek yang penting ataupun yang kritis saja dari pejabat atau pegawai tersebut. Soal selanjutnya yaitu, jelaskan tahapan apa yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja sumber daya manusia. Jawaban saya adalah, sebelum menyusun penilaian kinerja sumber daya manusia, kita harus menentukan atau mengetahui uraian jabatan dari pegawai ataupun pejabat tersebut. Lalu selanjutnya, kita harus mengukur standar kinerja atau standar hasil kinerja. Standar kinerja sendiri adalah tolak ukur untuk mengukur kinerja seorang pegawai ataupun pejabat. Di sini ada tahap mengukur standar kinerja. Di sini menggunakan prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, result oriented, dan time frame. Lalu selanjutnya ada KPI atau Key Performance Indicator. Ini merupakan standarisasi penilaian kinerja suatu tim atau individu, di mana dapat mengukur sejauh mana pencapaian yang telah mereka lakukan. Nah, setelah melakukan KPI, ada ukuran kinerja atau performance measurable. Tadi di tahap standar kinerja ada tahapan yang namanya measurable atau yang artinya dapat diukur. Maka di sini pun lebih baik dapat diukur, maka lebih baik juga bersifat peringkat. Contohnya, seorang salesman dengan pencapaian 50 juta per bulan dapat disebut excellent. Sedangkan seorang salesman dengan pencapaian 40 juta sampai 39 juta disebut acceptable atau dapat diterima oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada salesman yang berpenghasilan atau dengan target 39 juta ke bawah. Itu bisa disebut kurang dan perusahaan bisa menggantinya atau mengeluarkannya. Contoh lain seperti IPK mahasiswa, di mana IPK mahasiswa untuk excellent tidak 4,0 tapi 3,7 sampai 4,0 itu disebut excellent. Sedangkan 3,5 sampai 3,0 sampai 3,5 itu disebut acceptable atau dapat diterima. Sedangkan 3,0 ke bawah itu mungkin harus SP atau mengulang mata kuliah yang kurang begitu. Mungkin cukup sampai sini penjelasan dari jawaban UAS saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.